Selamat pagi anak-anakku semua. Kita melanjutkan pelajaran tema 1 kelas 4 sekolah dasar. Seperti yang Pak Guru kemarin sampaikan, yang Pak Guru sudah sampaikan itu tentang bunyi. Bunyi kemarin itu sumber bunyi sudah tak jelaskan, terus perambatan bunyi melalui 3 zat atau 3 perantara sudah Pak Guru jelaskan. Nah, di sini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Ini masih muatan pelajaran IPA tentang sifat-sifat bunyi merambat. Nah, alat musik yang kita dengar itu alat musik tradisional. Contohnya seperti angklung, itu angklung yang kita dengar. Itu termasuk salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, tahukah kamu asal bunyi yang dihasilkan oleh angklung tersebut? Bunyi angklung itu dapat terdengar jika kita menggoyangkan alat tersebut. Pada dasarnya itu bunyi dapat terdengar jika terdapat ada sumber bunyi yang bergetar. Seperti kemarin yang tak jelaskan, bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, telinga itu yang dapat mendengar, berarti suara pantulan bunyi itu akan ditangkap oleh daun telinga, dan daun telinga ini akan masuk ke lubang telinga, dan di dalam lubang telinga itu masuk melalui ada alat-alat yang di dalam telinga tersebut, seperti ada gendang telinga, ada saluran eustachius dan lain-lain. Itu di dalam itu semuanya sampai terakhir itu gendang telinga yang bisa menangkap sumber bunyi tersebut. Nah, terus bunyi dapat masuk ke telinga juga ada perantaranya, ada perantara bunyi yang sehingga bunyi tersebut dapat kita dengarkan. Perantara tersebut itu kemarin Pak Guru jelaskan, itu bunyi merambat melalui benda padat, seperti pada buku pendamping kalian itu halaman 12 ini. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, contohnya itu menggunakan mainan telepon. Itu menggunakan mainan telepon yang dibuat dari 2 buah kaleng yang dikasih benang. Nah, benang itu termasuk benda padat. Nah, salah satu anak yang memainkan itu ada 2 orang anak. Salah satu anak itu mendengarkan, kalengnya itu ditaruh di telinga, dan yang satunya itu berbicara. Nah, kalau pada percobaan pertama ini menggunakan telepon kaleng benang, itu berarti suara dari sumber suara, yaitu salah satu anak yang berbicara, itu suaranya itu merambat melalui benang. Jika kalian membuat di rumah, benangnya itu ada getaran-getaran kecil. Nah, kalau benangnya itu kalian pegang, suara itu tidak akan sampai ke anak yang mendengarkan. Berarti suara tersebut, getaran suara atau gelombang suara tersebut dapat merambat melalui benda padat, yaitu tadi benang, dan akhirnya sampai ke telinga si pendengar tersebut. Nah, yang kedua itu bunyi merambat melalui benda cair. Nah, seperti pada gambar yang kedua ini ada ember berisi air, lalu di situ ada seperti corong. Kan bahasanya itu corong. Corong itu apa ya? Corong itu bahasa Indonesianya itu yang digunakan untuk menuangkan zat cair supaya itu bisa masuk ke lubang yang kecil. Nah, bunyi itu dapat merambat melalui benda cair. Misalnya saja ketika sebuah ember yang diisi air penuh tadi, kemudian dimasukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Dekatkan telinga kita pada bagian atas corong, lalu ketuk salah satu sisi ember dengan batu secara perlahan. Dan apakah kalian bisa mendengar suara ketukan batu tersebut? Ya pasti jawabannya, jika kalian mencoba mempraktekkan di rumah, kalian pasti bisa. Coba kalau kamu punya corong di rumah, kalian praktekkan di rumah. Nanti prakteknya tersebut kalian difoto. Nah, Bapak Ibu di rumah pendamping siswa, nanti yang memfotokan anaknya yang mempraktekkan membuat perambatan bunyi melalui benda cair tersebut.
Nanti hasil fotonya dikirim ke ke grup WhatsApp yang ada. Ini berarti percobaan yang nomor 2 saja. Yang nomor 1 kalau mau buat hanya sekedar untuk mainan ya tidak apa-apa, dibuat di rumah. Nah, yang ketiga itu bunyi merambat melalui udara. Ini di sini ada gambar rumah saat mendung terjadi hujan petir, hujan badai dan petir itu. Berarti suara petir itu sangat menggelegar sekali dan sangat keras sekali. Jangan sampai saat mendung kalian hujan-hujanan, nanti bisa-bisa nanti kalian nanti tersambar petir, bisa mati nanti kalau sambar petir. Nah, suaranya saja kadang mengagetkan kita. Saat kita sedang tidur malam hari terjadi hujan petir, kita akan terbangun karena kaget oleh suara petir tersebut. Nah, jadi suara petir tersebut padahal itu ada di angkasa, tapi bisa kita dengar dan mengagetkan kita karena suara tersebut, bunyi tersebut merambat melalui udara di sekitar kita sehingga masuk ke rumah suaranya sampai itu jendela yang terbuat dari kaca ikut bergetar dan kita kaget suaranya dapat terdengar kita padahal letaknya petir itu sangat jauh sekali. Nah, maka dari itu tentang bunyi itu kita jangan sampai menyuarakan yang keras sekali pas tepat di gendang telinga kita karena itu bisa merusak telinga manusia. Begitulah begitulah tadi anak-anakku. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang frekuensi gelombang suara. Apa itu frekuensi gelombang suara? Frekuensi gelombang suara itu atau frekuensi gelombang bunyi itu adalah banyaknya getaran tiap 1 detik yang dihasilkan dari bunyi tersebut. Nah, frekuensi gelombang bunyi tersebut dibedakan menjadi 3 jenis, menjadi 3 bagian atau 3 jenis, yaitu ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, infrasonik itu infrasonik tadi suara yang mempunyai frekuensi getaran antara 0 sampai 20 Hz. Hz itu berarti satuan frekuensi getaran bunyi atau dibaca hertz. Berarti 0 sampai 20 Hz itu infrasonik. Nah, berarti suaranya itu sangat lirih sekali, sangat kecil sekali. Nah, yang bisa mendengarkan itu hanyalah hewan. Salah satu hewan yang bisa mendengarkannya itu adalah hewan jangkrik, itu bangsa jangkrik yang bisa mendengarkan suara infrasonik. Nah, suara yang berikutnya, yang kedua itu adalah audiosonik. Audiosonik itu yang biasa kita dengar atau suara yang dihasilkan oleh benda-benda di sekitar kita yang bisa didengarkan oleh manusia, yaitu gelombangnya itu atau frekuensinya itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, tapi kalau suara yang dihasilkan oleh manusia saat itu menjerit itu tidak sampai 10.000 Hz, tidak sampai segitu. Dan manusia itu yang bisa mendengarkan itu kalau 20.000 Hz didengar oleh suara manusia, gendang telinga kita akan pecah dan bisa menimbulkan ketulian atau tuli, tidak bisa mendengar karena kita mendengar suara yang terlalu keras. Nah, yang ketiga itu frekuensi yang getarannya besar sekali, itu yang banyak sekali getarannya dan suara sangat keras sekali seperti suara guntur atau halilintar itu. Nah, itu dinamakan suara ultrasonik. Nah, ultrasonik itu frekuensinya itu antara 20.000 Hz ke atas, itu ultrasonik. Nah, yang bisa mendengarkan suara yang sangat keras sekali itu contohnya adalah hewan lumba-lumba dan kelelawar, itu yang
bisa mendengarkan suara tersebut. Nah, begitulah anak-anakku, itu tadi tentang perambatan bunyi dan macam-macam jenis bunyi. Lalu tugasnya itu ayo mengerjakan, kamu ini dikerjakan, dan ini juga ayo berlatihnya dikerjakan. Tulis saja di sini, tuliskan media rambat bunyi pada gambar berikut. Ini ditulis di sini saja. Ini kan ada titik-titiknya, kalian di sini. Kalau tidak cukup di sini ya ditulis di buku tulis. Nah, itu dikerjakan. Sama ini muatan bahasa Indonesia seperti kemarin, ada gagasan pokok, gagasan pendukung, bacaannya ini alat musik angklung, itu juga dikerjakan halaman 14-nya. Terus sampai evaluasinya itu juga dituliskan, evaluasinya sampai halaman 16. Tugasnya itu sampai halaman 16 itu dikerjakan semua. Kalau sudah dikerjakan, sudah ditulis di LKS, kalau tidak muat ditulis di buku tulis, nanti dikumpulkan ke sekolahan Pak Guru tunggu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu saja. Salam sehat dan salam cerdas selalu, anak negeri Indonesia merdeka.